Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. An-Nabiyyul Amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa belajar dan menuntut ilmu, dan nikmat kita bisa berukhuwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan setiap kenikmatan mampu kita manfaatkan dalam ketaatan dan mendekatkan diri kita kepadanya. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari agamanya dan kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita melanjutkan pembahasan Kitabul Adab, masih dalam pembahasan Babul Adab dari kitab Al-Jami' fil Akhlaqi wal Adab, merupakan bagian daripada kitab Bulughul Maram. Pagi ini tentang sifatu tashmitil atis wa jawabu, yaitu jawaban atau sifat doa yang kita berikan kepada orang yang bersin dan jawaban untuknya. Dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Iza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Kalau salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu, maka sahabatnya atau temannya yang mendengarkan saudaranya yang mengatakan alhamdulillah, bila mana dia bersin, maka katakan padanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, bila mana dikatakan kepadanya doa ini, maka katakan falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Katakan doa itu kepada saudaranya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki ya kondisi dan keadaanmu. Hadis akhrajahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang adab bila mana kita mendengarkan saudara kita bersin. Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Hadza aidan bayanul hadis as-sabiq." Hadis ini juga merupakan penjelasan hadis yang sebelumnya. Hadis yang pertama tentang hadis haqqul muslim alal muslim sit. Hadis yang pertama kita baca, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di antaranya apa kemarin? Jika saudaranya bersin maka doakan.
Doakan bagi yang mengatakan alhamdulillah. Idza atasa fahamidallah fashammithu. Bila mana dia bersin lalu dia mengatakan alhamdulillah, maka doakan dia. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa hadzal haditsu fihi syarhun lil hadits as-sabiq. Hadis ini merupakan penjelasan dari hadis yang pertama yang kita baca, wa kaifiyatut tashmid wa kaifiyatur rad. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi bagaimana cara mendoakan orang yang bersin dan bagaimana pula jawaban yang kita berikan kepada yang mendoakan kita. Annahu idza atasa wa hamidallah, bila mana dia bersin dan memuji Allah, fa innaka taqulu yarhamukallah, maka katakan kepada saudaramu, kepada sahabatmu, kepada orang yang kamu dengar dengan membaca alhamdulillah tadi, yarhamukallah. Thumma huwa yuraddu wa yaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Inilah doa yang mesti kita baca bila mana orang mendoakan kita. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, fal utasu ni'matu minallah. Bersin itu sesungguhnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu yakhrujul bukhar alladhi fi ra's. Karena ada semacam penyakit atau virus yang keluar, dan itu semua Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan tubuh kita, sensitivitasnya ya berlaku. Bila mana ada sesuatu yang bisa mengganggu, maka Allah kemudian ya buang melalui cara kita bersin, maka penyakit kita akan hilang. Wa yakhiful insan ba'dal itas, maka seseorang akan merasakan keringanan tubuhnya. Karena kalau sudah bersin lepas, ada sesuatu yang dia rasakan di dalam dirinya. Wa yajidu rahatan ba'dal atas, dia mendapatkan ketenangan setelah dia bersin. Fahuwa ni'mah, maka bersin itu adalah nikmat. Falidzalika yahmidullah ala hadza wa yaqulu alhamdulillah, fa idza hamidallah fa inna man sami'ahu yusammithu. Seperti yang disampaikan tadi, bila mana seseorang bersin jangan lupa membaca alhamdulillah dan mendoakan orang yang telah mengatakan alhamdulillah tadi. Ahibati fillah, ada beberapa penjelasan para ulama tentang bersin ini. Bila mana kita bersin, maka sebaiknya kita menutup atau menutup mulut kita dengan tangan atau dengan baju kita, agar tidak mengeluarkan sesuatu ya kemudian mengenai saudaranya. Ini salah satu cara kita sendiri bagaimana menjaganya agar kita tidak mengeluarkan misalnya sesuatu dari hidung kita atau mulut kita sehingga itu bisa mengenai saudaranya. Maka kita tutup dengan tangan kiri kita atau dengan lengan baju kita sehingga kita sendiri jika ada sesuatu yang keluar maka tidak mengotori saudaranya yang ada di sampingnya. Namun di dalam hadis yang lain, bagaimana kalau seandainya bersinnya lebih dari 3 kali atau 2 kali atau 3 kali? Di dalam sebuah hadis saya sebutkan dari Salamah bin Aqwa, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atasa rajulun indah. Ada seorang laki-laki yang bersin di samping Rasul, lalu kemudian faqala lahu yarhamukallah. Nabi mengatakan kepadanya yarhamukallah. Ya, ini doa yang kita baca tadi. Tsumma atasa marratan ukhra, kemudian dia bersin lagi. Ini kedua kalinya. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu mazkum. Ini laki-laki sedang bersin dan kalau bahasa kitanya apa ya? Orang yang sedang pilek ya. Wa rawahu Tirmizi wa fihi thumma atasa ats-tsaniya was-salisa faqala Rasulullah hadza rajulun mazkum. Al-Imam Ibnu Qayyim mengomentari hadis Nabi ini bahwa laki-laki ini sedang pilek ini, maka tanbihun ala du'a lahu bil afiyati li'anna zukma illah. Dikata Ibnu Qayyim, kalau orang bersin 2 atau 3 ke atas, maka bukan yarhamukallah lagi. Kita doakan bagi dia kesehatan, kesembuhan dari penyakitnya itu. Maka di sini
Ya, wa fi i'tizar man taraka tasmitahu ba'da thalath wa fi tanbih lahu ala hadhihi al-'illah liyatadarakaha wa la yuhmilha fayas'ub amraha. Maka kemudian kita doakan. Ikhwafillah, dalam kitab Zadul Ma'ad dijelaskan bahwa kalau orang sudah bersin 2 atau 3 ke atas, maka doakan dia. Rupanya kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala ya sembuhkan, ya syafakallah, atau kemudian Allah ya'tikal afiyah dan seterusnya. Nah, inilah adab yang bila mana seorang bersin kita doakan, lalu kemudian kita baca alhamdulillah dan kita doakan saudara kita tersebut. Ini hadis juga sudah kita bahas dulu pada pembahasan adab-adab tentang bersin terhadap saudara-saudara. Taib. Kita lanjutkan adab yang berikutnya, min adabis syarab. Ini adab yang harus kita jaga di saat kita minum. Dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Ini Nabi mengatakan tidak ada yang minum salah seorang dari kalian dalam keadaan berdiri. Nah, ini ada hadis yang mengatakan larangan ya. Tapi nanti ada pula hadis yang menyebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam juga pernah minum berdiri. Hadis yang kita baca ini merupakan akhrajahu Muslim. Berkata Syekh Shalih Fauzan tentang hadis ini, wa hadza min adabis syarab. Dan ini adalah adab minum. Di antara adab minum, annal afdal ay yashrabal insan wa huwa jalisun. Yang paling afdal seseorang ketika minum itu dalam keadaan duduk. Itu yang paling afdalnya. Tapi apakah boleh kita minum berdiri? Naam. Kalau Syekh Shalih Fauzan di sini memakruhkan seseorang untuk minum berdiri, tapi menunjukkan bahwa minum berdiri bukanlah haram, bukanlah sesuatu yang haram. Tapi kemudian yang paling baik antara dua, berdiri ke atau duduk, maka yang lebih baik adalah duduk ketika kita minum. Berkata Syekh Shalih Fauzan, wa min adabis syarab an la yashrab binafasin wahidin. Yang kedua, di antara adab minum di sini, tidaklah kita minum dalam keadaan berdiri. Yang kedua, tidak kita minum dengan satu nafas. Bisa dipahami ya, satu nafas. Maksudnya apa? Kita minum satu botol ini habis sama kita. Ini namanya satu nafas. Nah, ini tidak dianjurkan. Kama yashrabul ba'ir. Nah, tidak boleh kita minum satu nafas dari satu gelas seperti minumnya onta. Onta itu tidak lepas dia. Kalau sudah masuk kepalanya itu, maka tidak akan keluar. Karena onta itu sifatnya menyimpan air dia, Pak. Salah satu kelebihan onta itu adalah menyimpan air, persediaan yang akan dia gunakan di saat dia mengarungi padang pasir yang tandus, yang panas, membutuhkan air minum, maka dia telah menyimpan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta itu ya adalah pelajaran mahal untuk kita semuanya. Bahkan dia menangis seperti manusia menangis. Ya, unta itu menangis seperti kita menangis. Dan sangat dekat perumpamaannya, dan sangat banyak ya pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan unta itu. Nah, wa inna ma yashrab bi thalathati anfas. Bahwa kalau kita minum dalam satu gelas, maka hendaklah kita minum dengan 3 nafas. Minum satu teguk, bernafas, gitu kan? Minum lagi, lepaskan gelasnya, bernafas lagi. Minum lagi, lepaskan gelasnya, bernafas. Ini maknanya salah satu anfas. Jangan kita satu gelas langsung seteguk itu habis. Hadza laisa minal adab. Ya. Wa yukhrij fammahu minal ina' inda tanaffus. Keluarkan ya gelas itu dari mulutnya di saat dia bernafas. Ini maksudnya. La yatanafas fil ina. Tidak boleh kita bernafas di saat gelas berada di mulut. Minum, lepaskan, bernafas lagi, ya, minum lagi, bernafas, lepaskan dan bernafas. Dan begitu seterusnya. Lianna dzalika yakzur ala man ba'da
fayashrab bi thalathati anfas fi kulli marratin yukhrij fammahu minal ina. Setiap kali dia bernafas, tanggalkan, jauhkan gelas itu dari mulutnya. Wa yatanafas kharijahu, bernafas di luar gelas. Di saat gelas yang tidak nempel ke mulutnya baru kita bernafas. Wa yashrab wa huwa jalis, dan di saat minum hendaklah dia minum dalam keadaan duduk. Al-afdal kita minum itu dalam keadaan duduk. Ada yang mencoba untuk mengkaji dari sisi kesehatan, Pak. Alhamdulillah ternyata minum duduk itu memberikan manfaat kesehatan yang lebih daripada minum keadaan berdiri. Ada beberapa tulisan, silakan tonton baca tentang analisa ya, mana yang lebih baik minum duduk dan mana yang lebih baik minum berdiri. Nah, hadza huwal afdal wa yuqra ay yashrab wa huwa qa'im. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, dimakruhkan untuk minum dalam keadaan berdiri, walaupun dia dibolehkan. Walaisa bimuharram, tidaklah diharamkan. Wala yahrumu zalika, artinya seseorang bila mana dia minum hendaklah dia berusaha untuk duduk, itu lebih afdal. Dan sesuai dengan pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Namun bila mana dalam keadaan terpaksa dia harus berdiri dalam kondisi tertentu, ya, maka kemudian boleh berdiri kok. Karena berdiri dalam minum berdiri tidaklah diharamkan. Artinya dibolehkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sah anhu annahu syariba wa huwa qa'im. Karena pernah ada hadis yang menyatakan Nabi minum pernah berdiri, wa huwa qa'im liyubayyinal jawaza li ummati. Nah, perbuatan Nabi tersebut menunjukkan kebolehan itu dilakukan bagi umatnya. Jelas ya ikhwah? Jadi al-afdal kita duduk. Tapi bila mana kita mesti berdiri, maka boleh. Kata Nabi juga pernah minum, dan ini menunjukkan bahwa minum berdiri itu tidak diharamkan. Faqad jaa ila Zamzam, ya, dia datang kepada sumber Zamzam ba'da ma faragha min tawafil umrah was salati inda maqam Ibrahim fi tawafil ifadati yauman nahar. Makanya di antara sunnahnya kalau Bapak umroh, setelah kita tawaf kemudian kita salat sunat tawaf 2 rakaat antara kita dengan Ka'bah maqam Ibrahim. Nah, sunnahnya sebelum kita sa'i menuju ke Bukit Safa, maka kita mendatangi tempat Zamzam yang berada di belakang itu, biasanya di belakang tempat kita salat untuk tawaf, untuk salat tawaf itu, maka minumlah beberapa tegukan, lalu setelah itu baru kita berangkat menuju Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Nah ini. Dan hal ini dilakukan Nabi SAW ketika tawaf ifadah pada hari raya Idul Kurban. Jaa ila Zamzam wa tanawal dalwan minha wa shariba alaihi. As-salatu wassalam wa huwa qa'im. Nabi pergi ke arah Zamzam, lalu kemudian mengambil gayungnya dan meminum air dari sumber Zamzam tersebut, dan Nabi dalam keadaan berdiri. Liyubayyina li ummatil jawaz, kata Syekh Shalih Fauzan, hal itu dilakukan oleh Nabi bahwa bolehnya minum berdiri. Wa annahu yajuzu lil insan ay yashraba wa huwa qa'im. Boleh bagi kita untuk minum dalam keadaan berdiri. Artinya jangan ada kata-kata bahwa kamu minum berdiri enggak ada adab. Nah, bila mana kita bisa duduk itu lebih afdal, tapi dalam keadaan tertentu orang mungkin lebih mudah untuk berdiri, maka dibolehkan berdiri. Walakinal afdal, di sini Syekh Shalih Fauzan mengulang-ulang berapa kali, walakinal afdal ay yashraba wa huwa jalis. Tapi yang lebih afdal seseorang minum itu dalam keadaan duduk. Baik, ahibati fillah. Lalu kemudian pada adab berikutnya adalah min adab at-ta'am wasyarab. Ini kalau tadi pertama tadi ada adab bersin, kemudian adab minum. Yang hadis yang ketiga ini yang kita baca adalah adab at-ta'am, adab makan,
wasyarab, dan sekaligus minum. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza akala ahadukum, kalau makan dari salah seorang dari kalian, kata Rasul, falyakul biyamini, maka makanlah dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini, kalau minum ya maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa innas syaitana ya'kul bisimalihi wa yashrabu bisimalihi, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, wal afdal, di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, hadza min adabit ta'ami wasyarabi aidan. Hadis ini menunjukkan juga hadis yang berbicara tentang keutamaan adab saat makan dan minum. Wa fihi anna min adabil akl ay ya'kula bi yaminih. Di antara adab makanan itu makan dengan tangan kanan. Wa anna min adabil syarab ay yashrab bi yaminih. Adab minum, maka juga minum dengan tangan kanan. Nah ini artinya di sini kata Syekh, wa fihi nahyu anil akli wasyurbil bil yadil yusra. Di sini terdapat dalam hadis ini larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Wa ta'lilu fi dzalika, ilatnya kenapa ikhwah? Kenapa dilarang makan dan minum tangan kiri? Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Wa nahnu manhiyuna an tashabbu bisyaitan. Dan kita dilarang untuk minum dan makan dengan tangan kiri. Nah, ikhwah fillah, hari ini kan muncul model baru ya. Artinya ada alternatif-alternatif, seakan-akan gitu ya, bahwa dikatakan bahwa ketika kita makan misalnya dengan tangan kanan, seakan-akan itu enggak pantas kita memegang gelasnya. Kan seakan-akan kita enggak pantas memegang gelasnya, sehingga harus dipegang dengan tangan kiri dan dibantu oleh tangan kanan. Maka saya melihat beberapa perkataan ya tentang ini, sebaiknya kita tetap memegang tangan kanan. Sebaiknya kita tetap memegang dengan tangan kanannya dengan dalil keumuman hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkadang para petinggi, para pejabat barangkali atau di tempat-tempat pesta kita lihat, di tempat-tempat acara, seakan-akan yang kiri itulah yang sepertinya baik ya, minum dengan tangan kiri itulah sesuatu yang pantas gitu. Na'udzubillah. Nah, oleh karenanya kita membiasakan minum makan dengan tangan kanan kita. Kalaupun kita minum tangan kanan kita. Kalaupun ada sesuatu mungkin kita agak bersihkan sedikit. Jadi seakan hari ini dianggap bahwa ada semacam kurang gitu ya, kurang baik kalau makan dengan tangan kanan di saat minum juga memakai tangan kanan. Sepertinya orang bilang kotor atau kolot dan seterusnya macam-macam. Tapi Islam tidak demikian ikhwah fillah. Berdasarkan hadis Nabi, maka kata Syekh Shalih Fauzan, diperintahkan bagi kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan dan dilarang kita untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Alasan tadi, kalau ya tadi kan dibantu Ustaz, dibantu oleh tangan kanan, tapi yang pegang kan tangan kiri. Maka keluar daripada al-khilaf atau permasalahan itu, sebaiknya kita udah pegang tangan gelas kanan, sudah selesai urusan kita, ya kan? Enggak ada perdebatan di situ, sudah pegang saja tangan kanan. Insya Allah yang paham sunnah tidak akan mengatakan itu adalah kotor dan seterusnya. Apalagi hadis yang sebelumnya kita baca, ya hadis sebelumnya, kalau dia selesai makan, apa yang disuruh? Menjilatin atau mengisap jarinya. Dan itu ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan pada pertemuan yang lalu kita bahaskan bagaimana adab ketika selesai makan. Sebelum kita mencuci tangan kita, maka Nabi dalam bab ini menyuruh kita untuk fal yal'aq asabi'ahu, hendaklah dia menjilatin atau mengisap jari jemari dirinya, jari jemarinya. Agar apa? Bisa jadi keberkahan makan ada di situ. Dan agar tidak ada yang tersisa dari makanan yang kita makan.
Kan dalam itu ada hadisnya dua, falyal ghairahu, atau yang lain yang mengisap jarinya. Dia sendiri yang mengisap jarinya atau orang lain. Maksudnya orang lain di sini cuma ada dua. Di antaranya perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Adab Al-Ashrah yang menjelaskan maksud bahwa hadis Nabi yang mana dia menjilat dirinya, jari jemarinya, atau mengisap jarinya sendiri, atau diisap oleh orang lain. Kata beliau cuma ada dua. Yang pertama adalah jari seorang istrinya diisap oleh suami, atau jari suami diisap oleh istrinya. Fahadha, kata beliau, fihil uns wal rahmah, dan ini adalah kehidupan yang terikat dengan keromantisan, kasih sayang. Itu yang bisa dilakukan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Atau jari-jari anak-anak kecil, mungkin jari anaknya kemudian diisap oleh ibunya. Nah, cuman kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, inilah maksud daripada bahwa kalau sudah makan maka isaplah jarinya sebelum mencucinya, atau diisap oleh orang lain. Maksud diisap oleh orang lain ini atau dijilatin oleh orang lain ini adalah ada pada dua hal. Yang pertama, seorang istri kepada suami atau suami kepada istri, ya kan? Atau jari anak kecil yang diisap atau yang dijilatin dibersihkan oleh orang tuanya. Bukan sahabat ke sahabatnya, itu kan? Bukan kawan ke kawannya. Nah, ini bukan itu ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, at-tayammun, memakai yang kanan atau memulai yang kanan, itu juga menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiy kana yaj'al yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'al shimalahu lima siwa dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai memakai yang kanan ini. Yang pertama kata Hafsah, li ta'amihi, Nabi menggunakan yang kanan ini untuk makan. Wa syarabihi, yang kedua untuk minum. Yang ketiga wa thiyabihi, untuk memulai memakai pakaiannya. Pakaian kita, Pak, celana kita, ya kita pakai dulu bismillah dari yang kanan. Baju kita masukkan tangan kanan kita. Ya. Begitu. Kita memulai dari yang kanan. Wa yaj'al shimalahu lima siwa dzalika, maka tangan kiri itu, kata Hafsah menceritakan Nabi itu memakai yang kiri ini selain daripada yang tiga tadi. Di dalam hadis Aisyah juga menceritakan, qalat kana yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adza. Kata Aisyah menceritakan bahwa tangan kanan Rasulullah itu dipakai untuk makan, untuk bersuci. Kita berwudu kan mulai yang kanan. Nah, sedangkan tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipakai untuk khala, untuk kotorannya. Wa ma kana min adza, atau segala sesuatu yang mendekati kepada kotor atau sesuatu yang tidak baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dengan tangan kirinya untuk membersihkan, ya beristinja, ya membersihkan hajatnya, dan itu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya subhanallah, ketika Salman Al-Farisi ditanya bagaimana agama kalian itu, ya kata dia, sungguh Islam itu agama yang indah dan sempurna. Kami dengar, katanya, sampai-sampai kalian diajarkan tata cara buang air. Naam, kami pun diajarkan oleh Nabi kami bagaimana tata cara kami beristinja, bagaimana kami di dalam membersihkan kotoran-kotoran kami. Sampai seperti itu Islam. Makanya Allah katakan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah di dalam Islam ini secara totalitas seluruhnya. Pelajari akidahnya, nomor satu, pembahasan yang paling utama dalam Islam. Setelah itu pelajari tentang fikih, di mana ini adalah kaitannya dengan ibadah, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pelajari tentang bab muamalat dalam keseharian kita,
karena tidak terlepas seseorang akan berinteraksi dengan orang lain, jual beli, transaksi, macam-macam, banyak aktivitas yang kita lakukan bersama. Maka pelajari akidah sebagai dasar agamanya, sebagai akar dari keyakinan dia. Bila mana akidahnya kuat dan kokoh, maka akar agamanya akan kuat dan kokoh. Ya, agama itu akan tegak berdiri, tidak mudah digoyahkan oleh penyimpangan-penyimpangan, oleh subhat-subhat yang akan merusak agamanya. Seperti mana pohon, Pak, bila mana akarnya menghujam ke dalam tanah, maka pohon itu akan kuat dan kokoh, tidak mudah digoyang atau dijatuhkan, dirobohkan oleh angin yang berhembus. Itulah analogi ketika kita melihat kenapa sih mudah sekali orang umat Islam ini dilencengkan, dijatuhkan karena akidahnya enggak benar. Nah, setelah itu, setelah akidahnya mantap dan kokoh, pelajari ya bab tentang fikih ibadah. Dan ini semuanya kita harus pelajari. Ya, kemudian pelajari tentang al-muamalat, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, keluarga, sahabat, anak, istri, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Lalu sempurnakan tentang bab al-adab. Ini yang kita pelajari hari ini, bahwa ada adab-adab yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita keseharian ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka ini adab at-ta'am was-syarab. Nah, adab makan dan minum ini banyak hadis yang menyebutkan tentang apa yang mesti dilakukan. Maka di antaranya adalah memulai membaca bismillah. Adab makan ya adalah memulai makan itu dengan bismillah. Seperti mana Nabi SAW sampaikan hadis Umar bin Abi Salamah, di saat itu anak kecil ini ditegur oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh Nabi. Masih ingat kita hadisnya Umar bin Abi Salamah? Ya, hadis anak kecil. Apa kata Nabi SAW? Samil ya gulam samillah. Apa itu? Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Taib, mana yang lebih afdal atau mana yang lebih yang kita baca? Bismillah sajakah atau bismillahirrahmanirrahim? Naam, sebagian mengatakan bahwa cukup katakan bismillah sebagaimana perkataan Nabi terhadap Umar bin Abi Salamah ini. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin dia juga mengatakan bahwa dibolehkan untuk menambah bismillahirrahmanirrahim atau dengan sifat yang lain bismillahirrazaqil karim dan seterusnya. Qala faqad hasala as-sunnah. Dia pun telah mendapatkan pahala mengamalkan sunnah. Yang kedua, wakul mimma yalik, makanlah makanan yang dekat dengan kamu. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, makanan itu kalau misalnya satu jenis satu makanan, naun wahid kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bila makanan itu satu jenis, katakan misalnya ada 10 hidangan, ya semuanya ayam goreng misalnya nih. Pagi-pagi ngomong ayam goreng ya. Ayam goreng semuanya. Maka boleh bagi kita mengambil satu yang terdekat. Nah, ini kata wakul mimma yalik itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah bila mana makanan itu satu jenis, maka makanlah ayam goreng yang dekat dengan posisi dirinya. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa idza tanawwa'at, kalau makanan jenis makanan 10 piring tadi itu berbeda-beda, ada ayam goreng, ada ikan, ada dendeng, ada gulai ini. Nah, kata beliau, boleh bagi dia untuk memilih makanan yang ia suka. Mungkin makan itu jauh dari tempatnya. Paham ya? Jadi kalau satu jenis makanan itulah makanlah, jangan pula nampak ayam goreng tempat kawan, di tempat dia ada ayam goreng juga, kan begitu. Tapi bila mana hidangan itu banyak, berbagai jenis makanan lebih dari satu, boleh bagi dia untuk memilih makanan yang jauh dari dia dan itu makanan yang disukai olehnya. Maka samillah wa kul mimma yalik. Ya, baca bismillah dan makanlah dengan makanan yang dekat denganmu. Maka oleh karenanya dan makanan itu
ya mesti kita habiskan dan jangan kita sisakan. Maka lebih baik seseorang mengambil beberapa kali daripada makan kemudian tidak habis tersisa. Nah, ini menjadi sesuatu yang tercela, itu tabzir dalam agama kita. Dan Allah katakan kulu washrabu wala tusrifu, ya, makan dan minumlah tapi jangan kita israf, jangan kita berlebihan. Nah, khufila, berikutnya ini hadisnya singkat-singkat ya. Berikutnya min adabil libas, adab berpakaian. Atau ada yang ditanyakan dulu dari 3 hadis, silakan. 6. Nah, barakallahu fiikum. Betul. Nah, baik. Kita kembalikan kepada hukum asal bahwa la yashrabanna ahadukum qa'iman, ya. Maka tidak boleh bagi kalian minum dalam keadaan berdiri. Dan di adab, antara adabnya adalah makan dan minum dengan tangan kanannya. Bahwa idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Nah, ini hukum asalnya bahwa kita minum dengan memegang tetap dengan tangan kanan. Ya, walaupun ada pipet tetap minum dengan tangan kanan. Tapi bila mana memang membutuhkan bantuan, maka dibolehkan untuk membantu. Kita kembalikan kepada hukum asal hadisnya, idza akala ahadukum falyakul biyamini fa idza syariba falyashrab biyamini. Misalnya tadi pakai pipet ya Bang ya. Kita minum pakai pipet, ya pegang dengan tangan kanan kita, tetap pipet ya kita bisa. Namun bila mana kita membutuhkan sesuatu yang untuk membantu, ya maka ini keluar daripada hukum permasalahan awal kita. Hukum asalnya tetap kita berusaha, baik itu gelas biasa maupun misalnya dengan hal yang kondisi tadi itu, tetap kita berusaha memegang dengan tangan kanan. Nah, Allah Ta'ala al-Musab. Yang kedua Bang, terkait dengan makanan, maka seluruh jari yang memang terkena oleh makanan, dan di situ ada makanan apapun dia, bukan hanya nasi, bukan, karena Nabi SAW dalam hadis itu falyal'aq asabi'ahu, maka hendaklah dia mengisap atau menjilati jari-jarinya. Asabi' berarti kan jamak ya, bahwa jari jemarinya. Mana jari jemari yang kena, maka semuanya kita jilatin, karena barangkali di situ ada keberkahan dari makanan dan minuman kita tadi. Nah, oleh karenanya ambil kita pada keumuman lafaz hadis tadi, perintah Nabi tadi, lakukan itu semuanya. Wallahu ta'ala alam. Naam, silakan. Assalamualaikum. Naam. Baik, jazakumullah khair. Naam, kalau yang warid hadisnya itu tentang makan, ya, dalam bab makan, kalau kita terlupa memulai bismillah, maka kita katakan fi asna tadzakkurihi, kita katakan bismillahi fi awalihi wa akhiri, atau awalihi wa akhiri, atau awaluhu wa akhiru. Kita katakan itu agar makanan kita barokah dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Namun kalau pekerjaan secara umum, wallahu taala alam bissawab, di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dikatakan oleh para ulama
ya fihi syai' ya kullu amrin dzibalin la yubda fihi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan dan perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Terputus apa? Rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bila mana terlupa gitu dalam sebuah pekerjaan apapun, wallahu taala alam, tidak ada pula pengkhususan untuk kita mengatakan bismillahi awwali wa akhiri. Itu yang saya temukan hanya pada makanan. Dalam pekerjaan secara umum, wallahu taala alam, belum terbaca sama saya gitu ya, dan belum saya lihat bahwa namun memang dianjurkan kepada kita untuk memulai perbuatan apapun dengan bismillah agar kita mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berzikir kepada Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir itu apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berikan kepadanya ampunan dan ganjaran yang besar. Nah oleh karenanya kita berusaha untuk selalu memulai sesuatu dengan mengatakan bismillah, karena itu akan menjadikan kalimat yang akan menjadikan perbuatan itu mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum jami'an. Dan mungkin kita tutup dulu saja. Mohon izin mungkin agak cepat, ada anak safar jam 7 ini. Jadi anak harus pulang dulu. Insyaallah ada beberapa hadis lagi insyaallah akan kita selesaikan pada babul adab ini. Kalau kita lanjutkan sepertinya agak panjang ya. Dan khawatir ketinggalan nanti kan. Maka oleh karena saya minta izin kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan dan penjagaan dari segala hal yang bisa membahayakan kita, dan semoga Allah jadikan segala urusan kan mudah di sisinya, dan Allah berikan ya kesehatan kepada kita semuanya. Insyaallah kita bertemu kembali pada pekan depan, insyaallah pekan keempat di bulan ini, melanjutkan pembahasan Kitabul Adab. Jazakumullah khairan wa billahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara